Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alisa Lisana Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke pembelajaran kita seputar dunia MTCE. Kita lanjut ke bab 2, membahas routing overview. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya metrik. Di mana metrik ini merupakan parameter juga dalam menentukan best path ataupun jalur terbaik dalam proses routing ya teman-teman. Nah, kita perlu mengetahui ya teman-teman bahwasannya algoritma penentukan best path routing itu bisa kita sebut dengan T-breaker ya teman-teman. Urutan pertama adalah distance. Oke, jadi distance itu pernah kita singgung pada kesempatan sebelumnya. Dan apabila setiap routing protokol yang ingin dilaluinya itu memiliki distance yang sama. Misal di sini distance-nya sama, di sini juga distance-nya sama semua ya teman-teman. Maka jalur ataupun penentuan best path routing itu akan dialihkan berdasarkan metrik teman-teman. Nah, setiap routing protokol itu memiliki cara kerja ataupun metriknya masing-masing. Nah, itu yang kita akan singgung bersama-sama pada kesempatan kali ini. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita melihat topologi berikut ini ya teman-teman. Di sini saya akan coba singgung kembali terkait distance ya teman-teman. Di sini kan ada 4 router ya teman-teman. Antara router 1, router 2 itu menggunakan RIP ya teman-teman. Dan antara router 1 dan router 3 menggunakan OSPF. Di sini goals-nya atau tujuannya ya teman-teman adalah menyambungkan koneksi ataupun mengirimkan paket dari router 1 ke router 4 ya teman-teman. Mana best path ataupun jalur terbaik yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya algoritma penentuan best path routing itu yang pertama menggunakan parameter distance. Nah, setiap routing protokol memiliki nilai distance default masing-masing. Nah, jadi kita lihat bahwasanya untuk RIP itu 120, sedangkan OSPF itu 110. Nah, di sini dengan menggunakan parameter distance, kita bisa simpulkan bahwa semakin kecil nilai distance-nya, maka semakin diprioritaskan. Maka dari itu ketika router 1 ingin mengirimkan paket ke destination yaitu router 4, maka dia akan menggunakan jalur yang bawah ya teman-teman. Nah, yaitu dari router 1 ke router 3 kemudian ke router 4, karena antara router 1 dengan router 3 menggunakan OSPF dengan distance 110 ya teman-teman, yang lebih kecil. Nah, sekarang saya buat kasus baru ya, bagaimana apabila distance pada tiap jalur, misalnya melalui router 2 dan router 3 ya teman-teman, memiliki nilai yang sama, maka parameter apa yang akan kita gunakan ya teman-teman. Ini router 2 dan router 3 memiliki distance yang sama ya teman-teman. Jadi maka parameter apa yang kita akan gunakan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, antara router 2 dan router 3 memiliki distance yang sama. Kan saya sudah pernah singgung ya teman-teman, bahwasanya distance itu bisa di custom, ataupun kalau misalnya teman-teman mau menggunakan routing protokol yang sama pada seluruh topologi juga boleh, karena itu sesuai dengan kebutuhan. Di sini contoh kasusnya bisa kita lihat setiap router menggunakan routing protokol RIP ya teman-teman. Dan untuk RIP sendiri distance defaultnya itu 120. Bisa kita lihat di sini. Nah, makanya bagaimana? Nah, ini 110 ya. Nah, bagaimana kasusnya apabila router 1 ingin menuju router 5. Tetapi next hopnya baik melalui router 2 maupun router 3 memiliki distance yang sama, yaitu 120 ya. Maka dari itu kita menggunakan parameter yang kedua, yaitu metrik ya teman-teman. Jadi metrik itu bisa kita jumpai pada setiap routing protokol, dan setiap routing protokol memiliki cara kerja ataupun perhitungan metrik yang berbeda-beda. Nah, untuk RIP, cara kerja metriknya berdasarkan hop count ataupun jumlah lompatan ya teman-teman. Apa? Jadi bisa kita lihat di sini teman-teman, antara router 2 dan router 3 memiliki distance yang sama, yaitu 120. Maka dari itu ketika router 1 ingin mengirimkan paket ke router 5, router akan melihat jumlah lompatannya terlebih dahulu. Kalau kita lihat lewat jalur atas, mulai dari router 1 ke router 2 dihitung 1 X hop. Kemudian dari router kedua ke router keempat menjadi 2 hop ya teman-teman. 1 hop, 2 hop, kemudian dari router 4 ke router 5 jadi 3 hop. Berarti kalau lewat jalur atas terdapat 3 hop ya teman-teman. Sekarang kita hitung jalur bawahnya dari router 1 ke router 3. Router 1 ke router 3 1 hop, kemudian dari router 3 ke router 5 itu 2 hop. Berarti kalau lewat jalur bawahnya
Berarti kalau lewat jalur bawah hanya 2 hop ya teman-teman, sedangkan jalur atas itu 3 hop. 3, 2. Maka dari itu dalam hal ini router akan mengarahkan paket pada jalur nilai metrik yang terendah ya teman-teman, atau metrik yang terkecil. Jadi kita memilih jalur bawah ya teman-teman, yang ini. Oke, sekarang sudah bisa kita ketahui jalur mana yang akan digunakan, maka dari itu router akan memilih jalur dengan nilai metrik terendah, yaitu 2 hop. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk pembahasan metrik ataupun distance, karena memang pada dasarnya kita hanya membahas konsepnya terlebih dahulu agar ketika kita melakukan praktik implementasinya ke nanti teman-teman tidak kebingungan ya teman-teman. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan coba kenalkan kepada kalian cara kerja metrik pada routing protokol. Di sini untuk RIP menggunakan hopcon ya teman-teman, yang ini menggunakan hopcon ya teman-teman untuk metrik. Nah, untuk AEGRP yang menggunakan Cisco proprietary key value. Key value tersebut terdiri dari bandwidth, load, delay, reliability, dan MTU. Sedangkan untuk US menggunakan cost ya teman-teman, karena termasuk kategori link state routing protocol. OSPF juga menggunakan cost ya teman-teman. Untuk penjelasan terkait setiap metriknya kalian bisa baca di sini ya teman-teman. Untuk hopcon itu perhitungannya berdasarkan jumlah lompatan ya teman-teman, atau hop. Satu router yang dilewati dihitung sebagai satu hop ya teman-teman. Kemudian untuk cost, cara kerjanya adalah menjumlahkan nilai cost pada setiap link yang dilalui, dan jalur yang memiliki total cost paling kecil akan menjadi best path ya teman-teman, atau jalur terbaik. Nah, untuk bandwidth, routing protokol akan menghitung bandwidth pada setiap jalur, kemudian jalur dengan bandwidth terbesar akan dipilih sebagai best path ya teman-teman. Sedangkan untuk load, dia menghitung beban pada setiap jalur. Jalur dengan beban paling kecil akan menjadi best path ya teman-teman. Kemudian untuk delay, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengirimkan paket data dari setiap path. Path dengan nilai terkecil akan menjadi best path ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada reliability, yaitu tingkat keandalan dari sebuah jalur. Misalnya, apabila suatu link lebih jarang mengalami error ataupun kegagalan, maka jalur tersebut memiliki nilai reliability yang lebih tinggi dan akan dipilih sebagai best path ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa diulang-ulik lagi video terkait pembelajaran distance ataupun metrik. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari metrik. Sekarang kita masuk ke penjelasan apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya ya teman-teman. Nah, routing itu berada di layer 3 ya teman-teman. Nah, dan untuk perangkatnya bisa kita kenal dengan router ya teman-teman. Nah, routing itu apa sih? Jadi routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Bisa kita lihat di sini ada jaringan A dengan subnet ataupun network tertentu. Jadi, dan jaringan B dengan subnet atau network yang berbeda. Nah, di sini jaringan A ingin melewatkan data ke jaringan B, dan bisa kita lihat bahwa networknya berbeda. Oleh karena itu, kita membutuhkan perangkat yang disebut dengan router ya teman-teman. Jadi routing merupakan proses penentuan jalur terbaik atau best path. Kalau misalkan hanya ada dua network, mungkin kita tinggal melewati satu jalur saja. Tapi bagaimana kalau networknya sudah banyak? Nah, jalur terbaiknya harus lewat mana ya teman-teman? Itulah fungsi dari router. Jadi bisa kita ketahui bahwa routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination, di mana keduanya berada pada network yang berbeda. Mengacu pada OSI layer, proses routing terjadi pada layer 3, yaitu network layer, yang berkaitan dengan pengalamatan IP address. Untuk mengimplementasikan teknik routing dalam sebuah jaringan, diperlukan perangkat yang disebut dengan router. Sudah kita singgung sebelumnya, router merupakan perangkat jaringan yang memiliki beberapa interface jaringan dan berfungsi menentukan jalur terbaik atau best path yang dapat ditempuh oleh sebuah paket untuk mencapai network tujuan. Kalau misalkan kalian pernah mendengar yang namanya switch itu bekerja pada layer 2. Nah, perbedaan antara router dan switch itu apa sih? Kalau dilihat dari segi fisiknya, switch umumnya memiliki jumlah port interface yang lebih banyak dibandingkan router, sedangkan router biasanya memiliki jumlah port interface yang lebih sedikit. Kalau misalkan kalian masih bingung seperti apa bentuk router, bisa kita ketik di sini router mikrotik. Nah,
untuk berbagai macam perangkat ya teman-teman. Nah, seri ini berbagai seri ya teman-teman. Ada hybrid, ada juga seri lainnya. Kita biasa menyebut perangkat multikotik dengan istilah router board ya teman-teman, seperti yang sudah kita singgung pada pembelajaran sebelumnya. Jadi harapannya kalian sudah mulai memahami apa yang dimaksud dengan router. Oke, kita lanjut kembali. Nah, sekarang kita bahas kenapa kita butuh routing. Seperti yang saya singgung tadi, kita bisa lihat bahwa di sini terdapat banyak network ya teman-teman. Ada network A, network B, dan seterusnya. Antar network tersebut memiliki subnet atau network yang berbeda. Nah, untuk melewatkan data dari satu network ke network lainnya, tentu kita membutuhkan router. Di sini juga muncul pertanyaan, best path atau jalur terbaik untuk mencapai destination itu lewat mana ya teman-teman? Kalau misalkan kalian masih bingung mengenai konsep best path, saya berikan gambaran sederhana. Misalnya ada source dan destination, kemudian di antaranya terdapat beberapa router. Nah, untuk mencapai destination, paket harus memilih jalur terbaik ya teman-teman. Jalur terbaik inilah yang nantinya akan ditentukan oleh router. Apakah berdasarkan prioritas tertentu, berdasarkan distance metrik, atau parameter lainnya? Nah, semua itu kita akan bahas bersama-sama pada materi berikutnya. Nah, sekarang kita singgung adalah alasan kenapa kita membutuhkan routing. Secara umum, routing merupakan salah satu elemen kunci dalam desain dan pengelolaan jaringan yang memungkinkan komunikasi efektif antar perangkat dan antar jaringan. Yang berbeda dapat berlangsung dengan baik ya teman-teman. Apa saja alasan kita membutuhkan routing? Yang pertama, routing dapat memudahkan manajemen data jaringan, mulai dari pengelolaan bandwidth, keamanan, dan lain sebagainya, hingga maintenance. Kemudian ketika jaringan sudah mulai kompleks dan terdiri dari banyak network yang berbeda, maka routing menjadi kebutuhan utama. Selain itu, routing juga berfungsi untuk memisahkan broadcast domain ya teman-teman. Kalian tentu sudah memahami apa yang dimaksud dengan broadcast domain. Selanjutnya, dengan routing kita juga bisa menghubungkan wide area network. Jadi kalau misalnya terdapat banyak jaringan LAN yang ingin saling terhubung dalam cakupan yang lebih luas, maka proses tersebut dapat dilakukan menggunakan routing. Kemudian dengan routing kita juga dapat mengelola redundansi dan ketersediaan availability jaringan, sehingga jaringan menjadi lebih andal apabila terjadi gangguan pada salah satu jalur. Oke, mungkin itu saja untuk yang saya sampaikan. Kita akan membahas terkait klasifikasi routing. Secara umum, routing sendiri terbagi menjadi dua kategori teman-teman. Ada yang bisa kita sebut dengan static routing, dan juga ada yang bisa kita sebut dengan dynamic routing. Nah, mari kita perluas cakupan pengetahuan kita terkait routing ini pada ilustrasi gambar berikut ini. Jadi kita lihat pada ilustrasi gambar berikut, di mana sebelumnya pada pembelajaran MTCNA, ketika kita mempelajari routing, terutama pada bagian static routing, rumusnya seperti ini teman-teman. Mau ke mana, lewat mana. Kalau misalnya saya ilustrasikan ketika router 1 ingin berkomunikasi dengan router 3, maka dia harus menggunakan metode seperti ini ya teman-teman. Mau kemana, lewat mana ya teman-teman. Itu untuk static routing ya teman-teman. Jadi router 1 akan melihat terlebih dahulu networknya ya teman-teman, yang dimiliki oleh router 3, misalnya 192.168.3.0. Di router 1 kita bisa lihat pada informasi routing tabelnya. Nah, secara default pada router 1 yang terdapat pada DAC atau Dynamic Active Connected hanya 192.168.1.0 dan juga 10.10.10.0. Sedangkan untuk 192.168.3 belum terdaftar ya teman-teman. Oleh karena itu, router 1 harus melakukan static routing ke network yang dimiliki oleh router 3 dengan cara menggunakan perintah IP route. Kalau misalnya lewat terminal, kita masukkan IP route, kemudian destination address-nya yaitu 192.168.3.0, lalu gateway-nya menggunakan 10.10.2 ya teman-teman. Itu IP yang dimiliki router 2 pada interface yang terhubung ke router 1. Nah, ini sudah kita singgung pada pembelajaran sebelumnya. Adapun cara kerja dynamic routing yaitu dengan menekankan advertise network yang dimiliki oleh setiap router. Setiap router memiliki DAC masing-masing. Misalnya router 1 memiliki network ini dan ini, sedangkan router 2 memiliki network 192.168.2.0 dan 20.10.0 dan 10.10.10. Nah, cara kerja dynamic routing adalah setiap router akan mengadvertise network yang dimilikinya.
Apa itu advertised network? Sederhananya adalah mempromosikan network yang dimiliki. Misalnya saya sebagai router 1 mengatakan, saya memiliki network 192.168.1.0 dan 10.10.10.0. Jadi kalau router lain ingin menuju network tersebut, silahkan lewat saya. Nah, itulah cara kerja dari dynamic routing, teman-teman. Kalau setiap router sudah saling mengadvertise network yang dimilikinya, maka router 1 nantinya akan mengetahui bahwa untuk menuju 192.168.3.0 jalurnya harus melewati router 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita bahas lebih dalam terkait dynamic routing. Dynamic routing terbagi menjadi dua, ada IGP, Interior Gateway Protocol, dan EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol. Untuk IGP kepanjangannya adalah Interior Gateway Protocol, yaitu routing protokol yang digunakan di dalam satu autonomous system atau disingkat AS. Apa itu AS? AS adalah singkatan dari autonomous system yang dimiliki nomor identitas yang disebut autonomous system number ASN. Setiap ISP ataupun organisasi yang besar biasanya memiliki ASN masing-masing. Sedangkan EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol, digunakan untuk menghubungkan komunikasi antar AS. Misalnya ISPA ingin terhubung ke ISPB. Nah, komunikasi tersebut dilakukan menggunakan kategori EGP. Sekarang kita akan bahas IGP ya teman-teman. IGP memiliki dua mekanisme utama ya teman-teman, yaitu distance vector dan link state. Setiap mekanisme tersebut memiliki routing protokolnya masing-masing. Untuk distance vector, routing protokolnya itu RIP dan AEGRP. Sebelum AEGRP dikembangkan, Cisco terlebih dahulu memiliki routing protokol yang bernama IGRP. Kemudian IGRP dikembangkan menjadi AEGRP. Sedangkan untuk link state, routing protokol yang termasuk di dalamnya adalah OSPF dan IS. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Untuk distance vector, cara kerjanya adalah melihat hop count atau juga lompatan menuju node network tujuan ya teman-teman. Nah, ini RIP menggunakan hop count sebagai metrik dalam menentukan jalur terbaik. RIP sendiri memiliki dua versi yang umum digunakan, yaitu RIP versi 1 dan RIP versi 2 ya teman-teman. Sedangkan di AEGRP, walaupun sering dikelompokkan ke dalam distance vector, sebenarnya menggunakan mekanisme yang menggabungkan karakteristik distance vector dan link state, sehingga sering disebut sebagai hybrid routing protocol. Metrik yang digunakan oleh AEGRP bukan hanya hop count, tetapi juga mempertimbangkan bandwidth, delay, load, reliability, dan MTU. Adapun link state, cara kerjanya melihat kondisi setiap link dalam jaringan. Pada SPF, misalnya pemilihan jalur didasarkan cost ya teman-teman. Didasarkan pada cost, jalur yang memiliki nilai cost paling kecil akan dipilih sebagai best path. Nah, pada pembelajaran MTCR ini, kita akan lebih fokus membahas OSPF ya teman-teman, baik single area OSPF maupun multi area OSPF. Jadi seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, jalur yang memiliki cost paling kecil akan dijadikan acuan dalam menentukan best path. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke EGP, Exterior Gateway Protocol. Untuk kategori ini, routing protokol yang paling umum digunakan adalah BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Nah, BGP digunakan untuk melakukan komunikasi antar autonomous system. Misalnya di sini AS200 dimiliki oleh ISPA, sedangkan AS100 dimiliki oleh ISPB. Maka proses pertukaran informasi routing di antara kedua AS tersebut menggunakan BGP atau BGP sama saja, BGP sama aja. Oke, mungkin itu untuk pembahasan klasifikasi routing. Cukup sekian ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pengenalan RIP dan FIB. Di sini kita akan perkenalan yang namanya RIB dan FIB. Nah, teman-teman, ketika mempelajari materi routing, alangkah baiknya kalian perlu mengetahui terlebih dahulu yang namanya RIB dan FIB. Apa sih yang dimaksud dengan dua istilah tersebut? Mungkin sebagai orang pengelompokan RIB dan FIB itu dalam komponen routing. Tapi apapun itu pengelompokannya, apapun itu komponennya, kita tetap membahas ataupun mari kita membahas terkait yang namanya RIB dan FIB. Nah, RIB ini panjangannya itu Routing Information Table. Adapun FIB itu kepanjangannya Forwarding Information Table. Nah, sebelum membahas lebih jauh, saya akan coba kenalkan pada kalian terkait dua istilah ini. Ada yang namanya control plane dan data plane. Nah, control plane ini kan diibaratkan sebagai otak atau sebagai orang pusatnya. Nah, control plane ini memanfaatkan yang namanya RIB ya teman-teman, Routing Information Table. Routing Information Table ini mungkin biasa kita kenal juga yang namanya routing table. Jadi istilah tersebut sama. Jadi control plane ini akan memanfaatkan yang namanya routing table. Jadi berisi terkait informasi kepada ataupun tertuju kepada network yang ingin dicapainya. Nah, sedangkan data plane itu kan diibaratkan sebagai, jadi data plane itu
akan manfaatkan yang namanya Forwarding Information Table atau FIB. Jadi kita lihat nih apa namanya kumpulan-kumpulan informasinya seperti ini. Tapi pas nanti di lapangan ya jadi nanti data plan ini diibaratkan sebagai lapangan. Jadi nanti di lapangan itu penerapan ataupun pengimplementasiannya akan bagaimana. Nah itu nanti akan kita lihat cara kerjanya, akan dilihat cara kerjanya dari FIB-nya, Routing Information Table seperti itu. FIB-nya, RIB-nya. Nah kita coba membahas terlebih dahulu terkait RIB teman-teman atau Routing Table. Kalau misalnya di pembagian MTCNA itu kan kalau mau pergi pada bagian Routing Table akan tinggal pergi pada bagian IP route ya teman-teman. Nah ini berisi entry-entry menuju network yang dituju, yang ingin dituju. Nah di sini ada yang namanya DAC, Dynamic Active Connected, yaitu connected network ataupun network yang terkoneksi secara langsung, yaitu antara router 1 dan PC dengan PC 1 dan juga router 1 dengan router 2. Nah ini sudah ada informasinya, dan juga ketika misal kalau tidak terkoneksi secara langsung, misalnya yaitu 20.30, maka itu harus dilakukan routing ya teman-teman. Nah di sini saya lakukan routingnya secara statik. 20.0 misalnya itu 20.0 maka itu harus dilakukan routing ya teman-teman. Nah di sini saya lakukan routingnya secara statik ya. Jadi ketika router 1 ingin berkenalan dengan network yang dimiliki oleh FVC 2, maka dia akan melakukan routing terlebih dahulu. Di sini saya sudah melakukan routing. Nah di sini teman-teman enggak usah pusing-pusing, misalkan mau melakukan praktik boleh, enggak melakukan praktik juga boleh. Karena pada dasarnya pada awal pembelajaran ini saya hanya mereview terkait konsep-konsepnya terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman enggak usah khawatir. Nah di sini teman-teman juga bisa lihat bahwasanya untuk routing table itu berisi data ataupun informasi table data dalam router ya teman-teman, terkait daftar-daftar router ke jaringan network yang ingin digapainya. Seperti itu teman-teman. Dan juga RIB ini berisi metrik ataupun nilai atau prioritas dari masing-masing router. Nah saya akan memberitahu kepada kalian bahwasanya setiap routing protokol itu memiliki cara kerjanya masing-masing. Nah cara kerjanya masing-masing dilihat dari metriknya, mungkin dari OSPF. Nanti metriknya ataupun cara kerjanya akan dilihat dari cost gitu ya teman-teman. Sedangkan atau dari ELGRP itu dilihat dari cara kerja ataupun metriknya nanti dari bandwidth ya teman-teman. Terus misal kalau untuk routing protokol lain dari metrik apa nih? Nah itu nanti kita akan mengetahui secara berkala. Kemudian untuk routing table itu terbentuk dari semua route yang terbentuk dari dynamic routing protokol. Itu kan ada banyak, ada OSPF, BGP dan RIB ya teman-teman, RIB. Nah nanti kalau misalkan ada package-nya itu ada DOA itu nanti pakai OSPF ya teman-teman. Kalau DAR itu berarti kalian menggunakan apa? Nah itu nanti kalian akan memahaminya secara berkala seperti itu teman-teman. Kemudian untuk RIB atau routing table juga terbentuk dari connected network. Itu seperti yang saya singgung, yang itu dynamic active connected ya teman-teman. Di sini itu network yang terkoneksi secara langsung ya, seperti ini. Kemudian routing table juga terbentuk dari konfigurasi route tambahan seperti static route. Jadi seperti apa namanya? Topologi yang di sini ketika router 1 ingin berkenalan dengan router 1 ingin berkenalan dengan network yang dimiliki FVC 2, maka dia harus melakukan route tambahan, yaitu static routing. Dan static routing itu prediksinya adalah HS aktif. Seperti itu teman-teman. Nah di sini ketika kita sudah membahas terkait RIB kurang lengkap kalau kita nggak membahas yang namanya PIB atau FIB. Jadi seperti yang saya singgung, control plane itu informasinya terkait network yang ingin digapai. Nah itu kan control plane itu adalah orang pusatnya ya, orang pusat di sini. Nah data plane itu adalah orang lapangannya. Jadi dia hanya akan melakukan implementasinya, yang akan melakukan aksinya pada lapangannya gitu ya teman-teman. Nah data plane ini akan memanfaatkan yang namanya FIB, Forwarding Information Base. Jadi FIB ini diibaratkan sebagai change dari routing table. Jadi berisi route yang dipilih oleh algoritma sebagai jalur pemilihan untuk meneruskan paket atau route yang sering digunakan. Nah hal ini sering dalam bentuk change ya, atau change format terkompresi atau precompiled yang dioptimalkan untuk perangkat keras penyimpanan dan pencarian. Nah, kalau pengen melihat gambar secara gemblangnya terkait RIB dan FIB, mungkin teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Nah, jadi ada RIB di sini yang bisa kita lihat, baik itu dari routing table ataupun IP table. Kemudian nanti dia akan membentuk change yang akan digunakan oleh FIB nantinya. Nah, itu nanti kita sebut dengan change native ya.
Nah, ini mungkin materi advance ya teman-teman, nggak harus urak-urik sampai dalam banget, tapi kalau pengen urak-urik sampai dalam silahkan. Tapi untuk pelajaran kali ini saya hanya akan kenalkan apa namanya, dasar-dasar saja ya, dasar-dasarnya saja atau pengenalan umumnya saja. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat pada gambar yang ada di sini kan ada routing table dan IP routing table, dan IP routing table. Nah, di sini kan berisi informasinya ya. Di sini ada routing table dan IP routing table. Nah, di sini ada informasi-informasi termasuk listanya ya, teman-teman. Nah, di sini listanya yang semakin kecil maka itu yang semakin diprioritaskan. Nah, tapi secara lapangannya, secara implementasi, secara gambarnya ya, kalau misalkan teman-teman di sini kan tertulis. Nah, misalkan tertulis di sini 192.168.1.1 sampai 192.168./26 itu kan 64. Berarti dikurangin 126 itu dikurangin network dan broadcastnya, berarti jadi 62. Nah, berarti maka dia akan menggunakan entry nomor 3 ini ya teman-teman. Kan menggunakan entry nomor 3 ini. Nah, ketika kalian menggunakan ataupun menunjukkan network dari 192.168.1 sampai 62 atas, misal 168.1.662 ke atas yaitu 63 sampai 19.68.1 titik, karena kalau nah di sini kan 125 itu 128 ya, berarti kalau dikurangin network dan broadcastnya berarti 126 ya teman-teman. Maka dia akan menggunakan entry yang kedua ini. Nah, kalau misalkan 126 ke atas, nah berarti 1 titik. Misal 127 sampai 168.1. Nah, kan ini /24 itu adalah 254. Berarti kalau misalkan saya tulis di sini 192.168.1.127 sampai 192.168.1 sampai 254. Nah, maka dia akan menggunakan yang ini. Jadi ini pengimplementasian di lapangannya seperti itu teman-teman. Mungkin segitu saja untuk pembahasan dari RIB dan FIB. Sekarang kita akan membahas terkait connected root. Yang kelima ya, connected root. Connected root atau bisa kita singgung ataupun biasa kita kenal dengan yang namanya DAC ya teman-teman, yaitu Dynamic Active Connected. Nah, di sini kelihatannya teman-teman ada DAC. Jadi ketika misalnya kalian mempunyai sebuah topologi secara sederhana seperti ini, ada satu router, ada router 1, router 2, dan masing-masing router memiliki networknya masing-masing. Nah, ketika teman-teman melakukan addressing pada suatu router, misalnya pada router 1, ketika kalian melakukan addressing, kalian akan menambahkan IP address secara manual di menu IP. Terus addresses ya, misalnya interface Ether 3 IP-nya berapa, kemudian Ether 2 IP-nya berapa. Nah, ketika kalian menambahkan IP address yang valid pada setiap interface, misalnya pada Ether 2 ataupun Ether 3, maka nantinya pada bagian routing table akan terbentuk secara otomatis sebuah connected root dengan flag DAC ya teman-teman. Nah, seperti ini. Misalnya untuk network 10.10.0 yaitu network yang menghubungkan antara router 1 dan router 2 ya. Kemudian juga ada network 192.168.10.0 yaitu network yang router 1 yang terhubung ke PC 1. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat beberapa komponen, ada DST. Nah, di sini terdapat beberapa komponen, ada DST, ada DST address ya, yang menunjukkan network tujuan. Kemudian ada gateway, dan yang pada connected akan memberikan interface yang terhubung secara langsung, misalnya melalui Ether 3. Nah, kemudian di sini juga ada distance. Nah, listanya ini kita akan bahas lebih dalam pada pertemuan selanjutnya.
Secara singkat, setiap routing table entry memiliki nilai distance-nya masing-masing. Oke, seperti itu gambaran mengenai connected root. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya terkait connected root. Yang pertama, apabila terdapat dua buah IP address yang berasal dari subnet yang sama pada satu interface, maka router hanya akan membuat satu connected root untuk subnet tersebut. Kemudian yang kedua, jangan menempatkan dua IP address dari subnet yang sama pada dua interface yang berbeda, karena hal tersebut akan menyebabkan ambiguitas pada proses routing dan membuat logika routing di dalam router menjadi bermasalah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan connected root. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ke-6, yaitu administrative distance. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya distance, atau mungkin bisa disebut dengan juga istilah administrative distance. Itu sama saja teman-teman. Jadi distance ini merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan route dengan jalur terbaik jika terdapat dua atau lebih jalur untuk mencapai tujuan. Nah, maksudnya apa sih? Kita coba singgung di sini teman-teman. Jadi distance ataupun administrative distance merupakan suatu fitur ataupun parameter yang digunakan oleh router untuk menentukan route dengan jalur terbaiknya jika terdapat dua atau lebih jalur untuk mencapai tujuan. Nah, setiap routing protokol itu memiliki nilai distance-nya masing-masing, ya teman-teman. Jadi memiliki distance di portnya masing-masing. Nah, walaupun setiap routing protokol memiliki distance di portnya masing-masing, kita pun bisa tetap custom ya teman-teman, atau misal dibutuhkan. Nah, bagaimana penggunaan distance ini? Jadi distance ini biasanya digunakan dalam failover ya teman-teman, karena memang terdapat beberapa jalur untuk mencapai tujuan. Nah, di sini goals-nya dengan memilih ataupun menentukan route dengan jalur terbaik. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan atau bisa kita sebut dengan tree backer ya teman-teman. Jadi tree backer itu ibarat kayak urutan dalam pemilihan best path ya, ataupun route terbaiknya. Yang pertama ada metrik, yang pertama ada descent, yang kedua ada metrik, yang ketiga ada round robin. Nah, untuk yang metrik nanti kita sudah dibahas ya. Untuk yang kali ini kita bahas terkait yang dengan descent terlebih dahulu. Jadi mungkin descent ini contoh terlebih penerapannya seperti ini ya teman-teman. Ada 4 router, biar gampang saja ya. Nah, di setiap routernya itu saling terhubung. Nah, bagaimana kalau misalnya antara router A, router B itu bisa ingin saling terhubung? Nah, bisa kita lihat protokolnya pakai apa, terus distance-nya seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, ini contoh topologi penerapan pertama. Kemudian untuk contoh topologi yang kedua mungkin bisa juga pada penerapan ISP ya, mungkin ya untuk failover gitu ya teman-teman. Jadi ketika router A ini ingin menggunakan ISP1 atau ingin menggunakan ISP2, nanti kita lihat nih, kalau misalnya kamu menggunakan failover, berarti nanti yang distance yang A ini lebih kecil dibandingkan distance yang menuju ke ISP2 ini. Seperti itu ya. Oke, ini contoh penerapan topologi dari distance-nya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung, coba kita lihat yuk gambaran realnya. Jadi di sini saya sudah siapkan ada 4 router ya teman-teman. Anggap saja router A, ini router B, router C, dan router D. Nah, antara C dan D ini menggunakan ERGRP ya teman-teman. Kemudian yang D dan A ini menggunakan ERGRP juga. Kemudian untuk C dan B itu juga pakai ERGRP. Kemudian sedangkan untuk yang A dan yang B itu menggunakan SPF ya teman-teman. Nah, seperti saya sudah singgung sebelumnya, bahwasanya setiap routing protokol itu kan memiliki nilai distance-nya masing-masing ya. Untuk ERGRP itu nilai distance di portnya itu 5 ya teman-teman, tapi bisa di custom juga. Ini adalah, nah untuk yang LGRP itu distance-nya adalah 90, dan untuk OSPF itu 110 ya teman-teman. Nah, dalam penerapan ataupun penggunaan distance itu rumusnya seperti ini teman-teman. Semakin kecil nilai distance, maka semakin diprioritaskan. Nah, karena ini nilai distance yang paling kecil adalah ERGRP, maka ketika router A ingin pergi ke router B, dia menggunakan distance yang terkecil ya teman-teman. Jadi dia muter ya teman-teman dari router A ke D, terus ke C, terus ke B ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini contoh penerapan penggunaan distance ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalkan kalian ingin mengkustomisasi nilai distance, mungkin pada pembelajaran matematika gitu ya,
itu kalian bisa pergi ke bagian routing table ya teman-teman. Nanti ada parameter distance di sini, kalian bisa custom aja mau berapa ya teman-teman. Nah, tapi yang perlu kalian ketahui bahwasanya tiap routing protokol mau itu statik ataupun dinamik itu memiliki distance-nya masing-masing. Ataupun juga yang namanya connected interface atau DAC ya, itu juga distance-nya memiliki default. Nah, connected interface itu 0 atau AC. Mungkin untuk pembelajaran distance itu cukup sekian ya. Kita lanjut ke pembelajaran yang terakhir terkait prioritas pemilihan routing. Prioritas pemilihan routing. Dari tadi kita sering sekali menyebut terkait ataupun menyinggung terkait penentuan best path ataupun jalur terbaik routing ya teman-teman. Baik itu menyinggung terkait distance, menyinggung terkait metrik. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba rangkumkan apa saja sih parameter-parameter yang bisa digunakan dalam menentukan best path ataupun jalur terbaiknya. Nah, bisa kita simpulkan yaitu prioritas pemilihan routingnya ataupun tree-bakernya. Nah, di sini terdapat topologi yang sudah saya siapkan. Sebenarnya teman-teman bebas mau itu semuanya router ataupun source-nya router, destination-nya server, source-nya router, destination-nya server ya teman-teman. Itu bebas, intinya prioritas pemilihan routing ini dijalankan ataupun digunakan apabila terdapat beberapa jalur dari source ke destination. Saya ulang ya teman-teman, ketika dari source memiliki beberapa jalur ke destination, maka di sini prioritas pemilihan routingnya berjalan seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara menentukan ataupun algoritma prioritas pemilihan routingnya itu seperti apa gitu ya. Di sini sudah saya siapkan ya topologinya teman-teman. Nah, di sini topologinya ini dari Citra Web ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini untuk source-nya ketika kita ingin mencapai destination, dia memiliki 3 jalur, baik itu menggunakan jalur A, jalur B, dan jalur C. Di sini sudah terdapat routing table-nya juga ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat bahwasanya parameter yang pertama adalah menentukan prioritas jalur terbaik adalah berdasarkan destination yang lebih spesifik ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan destination yang lebih spesifik di sini? Yaitu dengan network yang lebih spesifiknya ya teman-teman. Di sini kan untuk server yang bagian destination-nya itu memiliki IP network adalah 10.0 ya. Tapi kalau misalkan di sini kita lihat di routing table-nya, di sini 30.0 ini kan memiliki traffic yang berbeda-beda ya. Maka dari itu ketika router 1 ingin ke destination-nya yaitu server, yaitu 30.3 ini, maka kita lihat terlebih dahulu network yang lebih spesifik itu yang mana. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk slash 24 ini itu kan jumlah host yang bisa digunakan adalah 256 dikurangi network dan broadcast adalah 254, sedangkan yang slash 29 ini jumlah host yang bisa digunakan adalah 8 digunakan network dan host itu jadi 6. Maka dari itu network ataupun destination yang lebih spesifik adalah yang D ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika source ingin mencapai destination itu kita lihat terlebih dahulu network yang lebih spesifiknya. Oh, 30.0 ini prefixnya dengan 129 ini ya teman-teman. Jadi dari 1 sampai 6 gitu ya teman-teman menggunakan slash 29. Sedangkan untuk yang 6 ke atas baru menggunakan slash 24. Nah, bisa kita lihat di sini juga penjelasannya. Ketika source ingin ke destination, maka rule B akan digunakan sebagai prioritas pertama, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan jalur pertamanya sudah disetting, maka jalur backupnya pun kita bisa setting ya teman-teman. Berdasarkan apa ya? Kalau misalkan jalur pertamanya sudah ditentukan berdasarkan network atau lebih spesifik ya, maka dari itu ketika kalian ingin menambahkan jalur backupnya, jadi kalau misalkan jalur utamanya mati, maka itu bisa beralih ke jalur backup ataupun failover-nya. Nah, di sini parameter yang jadi di sini parameter yang kita gunakan dalam menentukan jalur backupnya itu adalah parameter yang kedua, yaitu berdasarkan distance. Nah, di sini distance-nya kita lihat. Nah, distance yang paling kecil kan
tadi yang B ini yang main linknya itu yang paling utama, yang B ini paling utama. Nah berarti sisa A dan C ya teman-teman. B yang utama dan A dan C itu sisanya. Dan distance yang paling kecil itu adalah 30.0/24. Yang ini berarti ya. Maka dari itu yang A ini merupakan jalur backupnya yang bisa kita gunakan ya. Jadi ke sini. Nah tadi kan kita menyebut metrik. Nah metrik ini bisa jadi prioritas pemilihan routing di topologi yang ataupun yang biasa kita temui pada routing protokol dinamis. Ya teman-teman, karena ini menggunakan protokol routingnya statik, maka metrik tidak digunakan. Untuk metrik biasanya digunakan pada routing protokol dinamis seperti itu ya teman-teman. Nah terkait network yang lebih spesifik sudah paham ya. Kemudian juga ada distance, jadi distance-nya itu dilihat dari yang lebih spesifik, yang lebih kecil. Kemudian metrik kita bisa ketemui pada routing dinamisnya. Jadi kalau misalkan di routing dinamis ketika distance-nya sama-sama, maka metriklah yang akan bekerja seperti itu ya. Setelah itu apabila distance dan metriknya sama, itu bisa menggunakan parameter yang terakhir yaitu round robin. Ini yang dinamis. Sedangkan untuk yang statis, apabila di sini distance-nya sama antara A dan C, maka dia dalam menentukan jalur dalam menentukan jalur backup-nya itu akan secara acak. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini satu, misal di sini satu, di sini satu, maka akan acak ya, baik itu bisa menggunakan A ataupun C ya. Misalnya ini satu, ini satu, ini akan secara acak bisa menggunakan A dan C atau C ya. Oke, seperti itu teman-teman terkait ringkasan algoritma prioritas pemilihan routing. Semoga kalian bisa pahami apa yang saya sampaikan. Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.